Shalom Sobat Skriptura, pada seri Renungan Skriptura hari ini, kita akan melihat secara bersama bacaan di dalam Injil Yohanes 17 ayat 13-18. Kita akan menyimak bagian doa Tuhan Yesus. Ini adalah doa di hadapan Tuhan dengan para murid sebagai fokus utama. Teks ini dapat menolong kita untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus memandang keberadaan para murid di dunia, sekaligus bagaimana ia memohon agar mereka dijaga dan diutus dengan arah yang jelas. Kita akan melihat pada 3 kata kunci melalui bahasa Yunani dan akan menutup dengan sebuah refleksi singkat. Kata kunci yang pertama ialah hara, yang memiliki arti sukacita. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia berbicara supaya sukacitanya ada di dalam para murid dan menjadi penuh. Kata hara menunjuk pada sukacita yang berasal dari hubungan dengan Tuhan, bukan hanya dari situasi atau keadaan yang berasal dari luar. Sukacita ini tetap nyata meskipun para murid berada di tengah dunia yang tidak selalu menerima keberadaan mereka. Kata kunci yang kedua ialah kosmos, yang memiliki arti dunia atau tatanan kehidupan manusia. Kata kosmos muncul berulang kali pada teks ini. Para murid ada di dalam dunia, tetapi mereka bukan bagian dalam dunia ini. Dalam pengertian ini, dunia adalah ruang kehidupan dan perutusan, bukan sumber identitas. Tuhan Yesus tidak memisahkan para murid dari dunia, tetapi menegaskan keadaan mereka di dalamnya. Kata kunci yang ketiga ialah aletheia, yang memiliki arti kebenaran. Tuhan Yesus berdoa agar para murid dikuduskan dalam kebenaran. Kata aletheia menunjuk pada realitas yang dinyatakan oleh Tuhan dan menjadi dasar dalam kehidupan. Kebenaran ini membentuk cara para murid untuk berpikir, bersikap, dan berjalan di tengah dunia. Refleksi singkat yang dapat kita ambil melalui 3 kata kunci ini adalah membangun satu rangkaian yang utuh. Kata hara menunjukkan bahwa hidup bersama Tuhan tidak akan pernah kehilangan sukacita meskipun berada di tengah tekanan hidup. Kata kosmos menegaskan bahwa keberadaan di dunia adalah bagian dari panggilan, bukan ancaman bagi iman. Dan aletheia menjadi penopang utama agar identitas para murid tetap terjaga. Tuhan Yesus tidak berdoa supaya para murid diambil dari dunia, ia justru mengutus mereka ke dalam dunia. Doa ini memperlihatkan bahwa penjagaan Tuhan bekerja melalui kebenaran, bukan melalui pemisahan dari realitas hidup. Melalui teks ini kita diajak untuk memahami bahwa hidup di dunia adalah bagian dari perutusan. Sukacita, identitas, dan arah hidup dijaga ketika kebenaran Tuhan tinggal dan bekerja di dalam diri. Bacaan ini memperlihatkan isi hati Tuhan Yesus bagi para muridnya. Di tengah dunia, Tuhan Yesus berdoa agar mereka hidup dengan sukacita, dijaga oleh kebenaran dan setia dalam perutusan. Kiranya perenungan ini dapat menolong kita menjalani hidup di dunia dengan arah yang jelas dan identitas yang teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih sudah menyimak bersama dan sampai jumpa pada episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.